Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung bahas satu bagian dari Injil Markus ya, pasal 14 ayat 3 sampai 9. Sumber kita ini cerita dari Betania, momen yang ya penting banget sebelum puncak kisah Yesus. Tujuan kita sekarang, kita bedah bareng cerita perempuan ini. Soal tindakannya mengurapi Yesus pakai minyak yang mahal banget itu. Terus reaksi orang-orang gimana dan respon Yesus sendiri, kita coba gali apa sih inti pelajarannya buat Anda. Oke, kita mulai ya. Jadi gini ceritanya, Yesus lagi di Betania, lagi makan di rumah Simon. Simon ini yang dulu pernah kena kusta. Suasananya mungkin lagi santai gitu ya. Tiba-tiba masuk seorang perempuan. Dia bawa buli-buli pualam. Itu kayak, botol indah dari batu gitu. Isinya minyak narwastu murni. Nah, sumbernya bilang, minyak ini bukan sembarang minyak wangi. Harganya itu mahal sekali. Disebut nilainya lebih dari 300 dinar. Coba Anda bayangkan deh. 300 dinar itu kira-kira sama dengan upah kerja setahun penuh loh buat pekerja biasa zaman itu. Jadi ini bukan pengorbanan kecil ya. Serius ini. Terus apa yang dia lakukan? Ini nih bagian yang bikin kaget. Dia pecahkan leher buli-buli itu. Bukan cuma dibuka tutupnya, tapi dipecahin. Wah, itu nunjukin totalitas banget, nggak ada sisa. Terus dia tuang semua isinya ke kepala Yesus. Betul, itu tindakan devosi yang ya ekstrim dan sangat personal. Bisa kebayang nggak sih suasana hening sesaat setelah itu? Iya, pasti hening banget. Tapi keheningan itu kayaknya nggak lama. Beberapa orang di situ, katanya sih Yudas Iskariot juga termasuk, langsung bereaksi negatif. Mereka jadi gusar gitu, saling bisik-bisik mungkin. Buat apa sih pemborosan minyak narwastu ini? Kan bisa dijual mahal, uangnya dikasih ke orang miskin. Gitu kata mereka. Mereka terang-terangan nyalain perempuan itu. Kalau dilihat dari kacamata katakanlah pragmatis atau ekonomi ya, kritik mereka kedengaran logis kan? Kenapa buang-buang sesuatu yang berharga banget gitu sementara ada kebutuhan lain yang nyata di depan mata? Tepat sekali. Nah, disinilah Yesus ambil peran. Dia nggak biarin perempuan itu diserang itu aja. Yesus bilang, biarkan dia. Kenapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Begitu kata Yesus. Nah, perhatikan deh pembelaan Yesus ini. Dia nggak menyangkal kalau menolong orang miskin itu penting. Bahkan dia bilang, orang miskin selalu ada padamu, ya kan? Tapi dia kasih konteks yang lebih dalam soal tindakan perempuan itu. Yesus melihatnya sebagai persiapan untuk penguburannya. Sesuatu yang mungkin saat itu belum kepikiran sama sekali oleh murid-muridnya. Di sini nih salah satu poin kuncinya menurut saya. Ada ironi yang gimana ya? Cukup tajam. Sementara murid-muridnya, orang-orang terdekat Yesus, masih belum paham betul arah misinya, bahwa dia akan menderita dan mati. Perempuan ini yang namanya aja nggak disebut di sini, malah melakukan tindakan simbolis yang mengakui dan mempersiapkan kematian Yesus. Pengenalannya akan Yesus, entah dia sadar sepenuhnya atau enggak, itu kayaknya melampaui mereka yang tiap hari bareng Yesus. Wow. Jadi, tindakannya bukan cuma emosional sesaat, tapi punya makna nubuat yang dalam ya. Yesus bahkan lanjut bilang gini, ini luar biasa. Dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang perempuan ini lakukan akan diceritakan juga, untuk mengingat dia. Ini menegaskan kalau pengorbanan tulus buat Kristus itu nilainya kekal. Konteksnya di pasal 14 ini juga krusial banget. Tepat sebelum kejadian ini, para imam kepala sama ahli Taurat lagi kong kali kong, cari cara buat nangkap dan bunuh Yesus diam-diam. Dan gak lama setelah ini, Yudas Iskariot pergi nemuin mereka, nawarin diri buat berkhianat. Jadi tindakan kasih dan pengorbanan perempuan ini jadi kayak cahaya terang di tengah gelapnya rencana jahat dan pengkhianatan. Kontrasnya kuat sekali. Lalu, gimana kita bawa ini ke kehidupan Anda sekarang? Ya, sumber ini jelas banget menunjuk ke prinsip memberi yang terbaik buat Tuhan, bukan sisa-sisa, bukan seadanya. Ini nyambung ke konsep coram deo, hidup di hadapan Allah. Artinya, apa yang ada di hati kita, motivasi kita waktu memberi atau melayani, itu yang paling dilihat Tuhan. Jauh lebih penting dari nilai materi atau kata orang lain. Betul sekali. Dan ini menyentuh inti hidup coram deo itu sendiri. Ini menantang kita semua ya. Coba tanya diri sendiri. Tindakan kita, ibadah kita, cara kita pakai waktu, pakai sumber daya, apakah benar-benar buat menyenangkan Tuhan? Atau jangan-jangan kita lebih sering cari pengakuan atau validasi dari orang lain? Beberapa penafsir
terutama dari tradisi teologi yang menekankan kedaulatan Tuhan, melihat tindakan perempuan ini sebagai contoh ibadah sejati. Kenapa? Karena motivasinya murni untuk Kristus. Sebuah ketaatan yang radikal yang buat dunia luar mungkin kelihatan nggak logis, boros, atau bahkan bodoh. Fokusnya itu pada apa yang Tuhan nilai baik, bukan apa yang dianggap masuk akal sama standar dunia. Oke, jadi ringkasnya nih, kisah pengurapan di Betania ini pelajaran yang dalam banget ya. Soal pengorbanan tanpa pamrih, soal keberanian menempatkan prioritas rohani di atas segalanya, dan bertindak karena iman pada Kristus. Meskipun ya, bakal ada kritik atau orang nggak paham. Sumber ini memang secara eksplisit bertanya, Anda sudah kasih yang terbaik belum buat Kristus? Tapi coba kita bawa lebih personal lagi buat Anda renungkan. Coba pikirkan, apa ya buli-buli pualam berisi minyak narwastu dalam hidup Anda saat ini? Mungkin itu waktu Anda yang paling berharga, talenta unik Anda, sumber daya finansial yang Anda pegang erat, atau mungkin hubungan yang penting. Apa sih yang rasanya sayang banget atau terlalu boros kalau harus dipecahkan dan dikasih sepenuhnya buat Tuhan? Renungkan deh, jangan-jangan justru itu persembahan yang paling dia rindukan dari Anda sekarang ini. Ya, sebuah bahan perenungan untuk Anda bawa pulang.